Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang analisis training sebagai upaya Starbucks dalam meningkatkan kinerja partner atau karyawan mereka. Nah, di sini kami memfokuskan terhadap kinerja barista di Starbucks. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Dewi Nisana 1 Uma, yang kedua Lohmeta Andani, yang ketiga Nimade Erika Kamarani, yang keempat Imade Dwi Payana Putra, dan yang kelima saya sendiri Ana Agung Istri Sintia Dewi. Adapun agenda yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, organizational analysis yang berisi visi misi dari Starbucks serta business goals dari Starbucks. Yang kedua, ada job task yang berisi tugas dan ability serta skill yang harus dimiliki oleh barista di Starbucks. Yang ketiga, ada development. Yang keempat, ada evaluation. Jadi, visi utama dari Starbucks adalah menciptakan lingkungan yang inklusif dan nyaman untuk semua orang, baik itu pelanggan maupun partner atau karyawan yang bekerja di Starbucks, dengan perbedaan-perbedaan individu mereka seperti ras, suku, usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan perbedaan geografis dan kebudayaan. Adapun misi yang dimiliki oleh Starbucks yaitu yang pertama menyediakan lingkungan kerja yang baik dan sehat serta menghargai martabat sesama. Yang kedua, memahami dan peduli akan lingkungan hidup dan mengajarinya kepada setiap partner atau barista yang bekerja di Starbucks. Yang ketiga, untuk para petani kopi, Starbucks mengusahakan untuk memberikan harga yang sepadan atau fair trade. Yang keempat, menumbuhkan semangat dan menginspirasi setiap orang melalui secangkir kopi serta lingkungannya dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, untuk mencapai misi tersebut, khususnya poin 1, 2, dan 4, Starbucks perlu memberikan training atau pelatihan dan pengembangan kepada setiap partner atau barista yang bekerja di Starbucks. Business goals dari Starbucks atau tujuan perusahaan yaitu sebagai perusahaan penjual kopi asli dan coffee shop berkelas di dunia, Starbucks mengutamakan pelayanan demi kenyamanan pelanggan serta menciptakan komunikasi yang efektif antara semua partner yang ada di Starbucks dengan customer. Perusahaan menginginkan kedai kopinya menjadi rumah ketiga bagi seluruh pelanggannya setelah rumah dan kantor mereka. Memberikan pelatihan kepada setiap partner untuk menghargai perbedaan yang ada dalam masing-masing individu tanpa membeda-bedakannya, sehingga setiap customer yang datang ke Starbucks Coffee dapat merasakan atmosfer rumah ketiga. Dilanjutkan ke bagian tugas dan ability yang dinilai terhadap seorang barista. Jadi yang pertama, menyiapkan dan menyajikan kopi atau menu yang lain. Nah, tidak sedikit pelanggan Starbucks mendapatkan inspirasi resep minuman Starbucks yang tidak terdapat pada menu yang tentunya menarik untuk dicoba. Jadi barista bertugas untuk mewujudkan keinginan pelanggan tersebut sehingga pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh barista Starbucks. Yang kedua, merawat dan membersihkan mesin espresso. Jadi kebersihan mesin-mesin yang terdapat pada gerai Starbucks ini tentu menjadi tanggung jawab barista karena mesin merupakan aset penting dalam perusahaan yang harus diperhatikan kebersihannya. Yang tiga, menjaga kebersihan gerai. Nah, faktor kebersihan tentu menjadi salah satu faktor kenyamanan bagi pelanggan. Yang keempat, menerima dan melayani pesanan pelanggan. Nah, cara barista melayani pelanggan tentu sangat berpengaruh pada kenyamanan pelanggan saat berkunjung ke gerai Starbucks. Jika barista memberikan pelayanan yang ramah, dapat dipastikan para pelanggan akan datang kembali karena mereka merasa senang dengan pelayanan yang ramah. Yang kelima, menjelaskan dan memberikan rekomendasi menu kepada pelanggan. Nah, tidak sedikit pelanggan yang belum mengetahui komposisi dari minuman yang mereka pesan. Maka dari itu, barista bertugas untuk menjelaskan dan memberikan rekomendasi menu yang mungkin pelanggan sukai. Dilanjutkan ke bagian skill yang harus dimiliki oleh barista Starbucks. Jadi yang pertama, service yang menyenangkan hati pelanggan. Jadi para pekerja di sini dilatih sedemikian rupa sehingga mereka mampu membuat pelanggannya merasa akrab dan dekat dengan mereka. Nah, dengan servis yang baik itu, para pelanggan akan enggan untuk mengunjungi kedai kopi lain karena sudah tersimpan dalam pikiran mereka
bahwa barista Starbucks memiliki servis yang menyenangkan hati. Yang kedua, konsistensi. Jadi barista harus memiliki konsistensi mengenai kualitas, konsistensi mengenai memanjakan customer, konsistensi meningkatkan pelayanan, dan konsistensi terhadap pekannya tren kopi dan perubahan. Yang ketiga, disiplin. Nah, dengan adanya kedisiplinan karyawan di segala hal, maka akan mendorong bisnis ke arah yang lebih positif. Nah, disiplin kerja yang diterapkan mencakupi disiplin waktu, menyelesaikan tanggung jawab, teamwork, dan lainnya. Development atau pengembangan. Metode yang digunakan adalah experiential training methods, di mana pelatihan ini belajar dari proses dianggap jauh lebih penting daripada sekedar hasil akhirnya. Melalui pelatihan ini, barista akan menyusun berbagai pengetahuan serta keterampilan di mana mereka akan mendapatkan nilai dari pengalaman langsung. Setelah mengetahui metode yang digunakan, seorang barista mampu menguasai hal-hal berikut setelah mengikuti training. Yang pertama ada memahami tugas seorang barista, contohnya seperti dalam memberikan perawatan, menyajikan sebuah kopi, setelah itu menjaga kebersihan dari sebuah kedai atau kafe. Yang keempat ada bagaimana memberikan respon kepada pelanggan dan memberikan rekomendasi menu yang sedang tren pada saat ini. Yang kedua, memberikan pelayanan yang selalu bagus kepada pelanggan. Dan yang ketiga ada selalu konsistensi mulai dari hal rasa, servis, dan hal-hal lainnya. Contohnya seperti memberikan rasa yang selalu konsisten, misalnya nggak terlalu manis maupun tidak terlalu pahit. Setelah itu yang keempat ada bagaimana bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan. Misalkan bisa saja seperti kesalahan dalam memberikan nama maupun rasa. Seorang barista diharapkan mampu bagaimana mempertanggungjawabkan hal tersebut. Sekian dari presentasi saya, dilanjutkan oleh Saudara Meta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluation analysis training Starbucks. Setelah pemberian training kepada barista Starbucks, terdapat perbedaan dari barista sebelum dan sesudah masa training. Barista yang awalnya hanya mengetahui cara membuat kopi, setelah melalui masa training, menjadi tahu cara bagaimana menyajikan kopi serta menu-menu Starbucks sesuai dengan SOP Starbucks. Selain menyajikan kopi serta menu Starbucks lainnya, barista Starbucks juga mampu bekerja sama dalam tim serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk memberikan servis yang bisa mengambil hati para pelanggan. Contohnya seperti pandai dalam berkomunikasi serta menjaga konsistensinya.